Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam ini boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari semua aspek kehidupan kita, baik itu hubungan, keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan lainnya, semuanya akan bekerja sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh hati. Karena itu penting sekali untuk menjaga hati kita sedemikian rupa sehingga semua hal yang terpancar keluar adalah hal yang baik bagi hidup kita dan orang lain. Sebagai makhluk yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, hati berperan sebagai pusat pengendali. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati kita dengan menyelaraskan dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Bapak Ibu, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada yang mengatakan, pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan harta, dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Semuanya itu baik dan penting untuk kita jaga. Namun salah satu yang terpenting adalah menjaga hati kita. Sebuah ilustrasi, ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah komplek yang baru. Suatu pagi sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Ternyata tetangga di depan mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar, memprotes kerja tetangganya itu. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian yang benar. Suaminya menoleh, tetapi ia diam. Dan itu berjalan selama 1 minggu. Kemudian hari Senin berikutnya, ibu ini melihat ternyata baju-bajunya sudah kelihatan bersih. Lalu sang suami berkata demikian, istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca kita. Bapak Ibu, ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih. Seringkali Bapak Ibu kita melihat orang lain dari sisi orang lain, bukan dari sisi kita. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan atau pikiran hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu Bapak Ibu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti yang kita baca tadi ya, dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam contoh Alkitabnya, Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan
karena hatinya tertarik pada pohon itu. Ini muncul karena hatinya tertarik. Kejadian 3 ayat 6. Lalu contoh yang kedua yang sangat lebih jelasnya, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Bisa dibaca dalam Kejadian 4 ayat 5-7. Di sana menjelaskan bagaimana persembahan Kain yang tidak diterima sementara Habel diterima. Kemudian Kain begitu panas hati. Ya, panas hati membunuh adiknya. Lalu yang ketiga, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Itu ada dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8. Yang terakhir sebagai contoh, Haman panas hati karena Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Karena orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Dan sebaliknya orang yang hatinya lurus pasti dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga hati selalu ada dalam keadaan yang baik, yang lurus, yang positif, sehingga menimbulkan hidup kita positif? Pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Yang kedua, kita bisa belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif yang dapat mendeteksi hati manusia. Yang ketiga, yang terakhir adalah mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan untuk terus belajar mempunyai hati yang benar, hati yang tulus, hati yang berpadanan kepada kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.